Oke, di sini materinya akan langsung dimulai. Jadi saya selaku moderator akan sedikit memberi cuplikan tentang keutamaan dan amalia bulan Ramadan. Banyak sekali kan ya keutamaan di bulan Ramadan. Kalian tahu sendiri bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Karena kenapa? Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi Shomtusho tasbihun wa naumuhu ibadah wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun, yang artinya diamnya orang yang berpuasa dihitung sebagai amalan tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya dikabulkan, dan pahala amalannya dilipat gandakan. Hadis riwayat Dailami. Jadi untuk mempersingkat waktu dan lebih jelasnya akan saya pasrahkan kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Habib. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumuhu wa ahkamihi fi din. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar masalah fadilah atau keutamaan di bulan suci Ramadan atau amalia-amalia di bulan suci Ramadan, dengan bersama-sama kita mengaji kitab Duratun Nasihin. Di sini ada penjelasan masalah keutamaan atau amalia-amalia yang khususnya di bulan Ramadan. Banyak sekali termasuk yang dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa di bulan suci Ramadan ini siap dicatat, karena kalau ilmu tanpa dicatat itu akan hilang. Man kutiba qarra wa man su'afarra. Jadi upaya yang akan ditulis, man kutiba qarra, upaya yang ditulis itu akan tetap abadi, dan wa man su'afarra hanya ketika yang dikenal saja itu akan hilang begitu saja. Apalagi sifatnya ilmu ya seperti itu. Jadi ilmu itu sifatnya adalah sama seperti hewan liar. Artinya kalau tidak diikat itu cepat hilang. Makanya bagaimana mengikatnya? Harus dengan tali. Kalau hewan dengan tali biar tidak kabur atau biar tidak kemana-mana. Kalau ilmu dengan apa? Dengan ditulis. Maka tetap akan selama-lamanya akan ada dengan ditulis. Tetapi kalau cuma hanya didengar saja, penjelasan didengar saja, dengan kan keluar sampai di sini, nanti ketika ditanyakan lupa katanya. Ya ketika ditulis itu masih ingat karena ada tulisan. Makanya dengan hanya mendengarkan saja, tetapi kalau bisa ditulis inti-intinya yang diterapkan ditulis. Ketika seseorang melaksanakan satu kebaikan, maka akan dilipat 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat 10 kebaikan, khusus bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan, Allah Ta'ala itu katanya Rasulullah berfirman, barang siapa yang mencintai kami, maka kami pun akan mencintainya. Barang siapa mencari kami, maka kami akan mencarinya. Setiap pada saat awal bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, Allah akan berfirman demikian. Barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka aku lebih mencintainya. Barang siapa yang gembira dengan adanya bulan Ramadan, apa salah satu fadilahnya, maka akan kuharapkan jasanya disentuh hatinya. Ini baru kita gembira saja. Ketika dia mencintaiku karena senangnya adanya bulan Ramadan, senangnya melaksanakan amalia di bulan Ramadan, maka aku akan lebih mencintainya. Kalau sudah Allah yang mencintai kita,
apa yang menjadi keinginan kita pasti akan terpenuhi. Dan barang siapa yang memohon kepada kami, maka kami pun akan mengampuni demi kemuliaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan. Siapa yang banyak dosa, merasa dirinya banyak dosa, maka kesempatan kita di bulan Ramadan meminta ampun. Oke, saya mulai. Kali ini materinya tentang ibadah dan ketakwaan. Jadi di sana kan ada dua unsur, ibadah dan ketakwaan. Ibadah sendiri di sana berasal dari kata ibadah, yang artinya patuh atau tunduk. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologis, yaitu menaati segala perintah Allah dengan menjalankan tanggung jawab kita sebagai hamba. Itu kalau secara istilah. Terus unsur dalam beribadah itu ada dua, yakni yang pertama yakin. Jadi kita selama beribadah kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah yang mana harus kita jalani. Setelah kita yakin apa? Yaitu ada ikhlas. Kalau kita beribadah hanya untuk mendapatkan pujian manusia, berarti kan apa? Itu kan kalau hanya ingin mendapatkan pujian dari orang, termasuk apa itu? Perbuatan ria. Nah, nggak boleh. Beribadah kita harus yakin bahwa kewajiban sebagai hamba untuk beribadah dan untuk mencapai tingkatan ketakwaan. Apa arti dari takwa sendiri? Apa? Ada yang ingat? Apa arti dari takwa? Menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Lah, ibadah sendiri kalian tahu ada dua pelaksanaan dalam ibadah, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat. Itu kan ya, sholat, zakat, puasa. Seperti sekarang kalian kan puasa. Lah, itu termasuk ibadah mahdoh, yang mana segala tata caranya kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu muamalah, yang berdasarkan gimana kita berinteraksi dengan orang. Jadi dia ibadah ghairu mahdoh berkaitan dengan sesama, seperti itu. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Secara umum, kedua zakat ini, antara zakat fitrah dengan zakat mal, memiliki sejumlah perbedaan mulai dari besaran hingga waktu pengeluarannya. Jadi ada waktunya masing-masing. Jadi kalau ada waktunya masing-masing, berarti zakat fitrah dan zakat mal ini sama-sama wajib dilakukan bagi setiap orang Islam. Namun keduanya memiliki waktu masing-masing, memiliki takaran masing-masing. Jadi ada aturannya masing-masing. Tidak serta-merta kita memberikan sesuatu lalu kita hitung itu adalah zakat. Ya kan zakat, ya Pak beri buat zakat, tidak. Tapi ada aturannya
ada orang yang memang benar-benar harus menerima zakat fitrah. Jadi tidak sembarangan orang menerima zakat, tidak sembarangan orang memberikan zakat. Ada aturannya masing-masing. Itu tadi, karena zakat termasuk dari 5 rukun Islam, maka dihukumi wajib, karena sudah menjadi urutan sebagai kita umat muslim, sebagai kita umat Islam. Jadi wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu apa sebenarnya zakat fitrah itu sendiri? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika bulan Ramadan dan sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Untuk apa kita melakukan zakat fitrah? Tujuan dari zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa dari berbagai perkataan maupun perbuatan tercela dan juga hal-hal yang sia-sia yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi lebih kepada membersihkan diri dengan kita melakukan zakat tersebut. Dan di dalam zakat fitrah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan zakat fitrah. Syarat zakat fitrah itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, kita harus beragama Islam, karena sudah menjadi rukun Islam. Jadi yang di luar Islam, yang non-muslim itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib. Yang wajib ini hanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan juga syarat yang kedua, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Seperti yang disampaikan tadi, kalau bukan di dalam bulan Ramadan, kalau bukan saat bulan Ramadan, kita tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi hanya khusus dilakukan di dalam bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan kita tidak perlu membayar zakat fitrah. Dan syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, syarat yang paling utama, mempunyai makanan, harta atau uang yang melebihi kebutuhan sehari-hari pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau memiliki kebutuhan pokok yang berlebih, nah saat itulah kita baru boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini surah Maryam ayat 65. Surah Maryam, silakan dibuka sendiri. Ini adalah merupakan dalil dari pembagian tauhid. Secara bahasa apa nih? Keyakinan, apalagi selain keyakinan, yaitu bagus. Kalau secara definisi, ilmu yang membahas tentang ilmu akidah yang merusak akidah. Seperti itu. Oke, coba
Perhatikan. Pembagian dari ilmu tauhid pertama itu adalah ini, satu, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang menguasai sama langit wal ardi dan bumi wa ma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini merupakan pembagian tauhid yang pertama yang disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Pertama adalah tauhid rububiyah. Apa artinya? Tauhid yang meyakini bahwa Allah mempunyai kekuasaan. Yakin, harus diyakini. Baik yang meliputi langit, ardi dan bumi dan seisinya. Semua yang terjadi kepada kita dan semuanya ini merupakan kekuasaan Allah dan takdirnya Allah. Yang kedua, fa'budhum wastabir liibadati. Fa'budhum, maka bagaimana? Maka sembahlah Allah. Wastabir, dan sabarlah kalian liibadati, dalam melaksanakan ibadah. Ini merupakan tauhid pembagian yang nomor dua yang disebut dengan uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang ketiga itu hal ta'lamu lahu sami. Apakah kamu tidak mengetahui? Lahu samiyah, baginya itu adalah yang mempunyai apa namanya, nama-nama yang baik, mempunyai nama-nama yang baik. Ini yang termasuk adalah tauhid as-sifat atau tauhid yang berkaitan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang bagus seperti dalam Al-Quran itu Asmaul Husna, sifat. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana supaya kita ini lebih sempurna. Maka belajarlah dari sini, dari sifatnya Allah, zatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin wa sifatul khalqi ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa ya mau jawab. Tahu kalau orang tidak jawab ketika ada yang bersolawat, berarti orang itu apa? Bakhil. Apa bakhil? Capek. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa kama qala qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tahu artinya? Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Wa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah. Amma ba'du.
Yang akan kita bahas tentang keistimewaan Al-Quran. Banyak ya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu Al-Quran. Mahiyal Quran. Apa itu Al-Quran? Angkat tangan. Yang mau jawab? Gak ada? Ya, kitab. Selain kitab, apa lagi? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? Yaitu perantara malaikat Jibril. Jika kita berbicara tentang Al-Quran, kita itu membicarakan tentang suatu mukjizat. Mukjizat di mana yaitu yang masih terjaga hingga saat ini. Paham ya? Suatu mukjizat yang terjaga hingga saat ini, yang tidak bisa disamai oleh apapun, tidak bisa disamai oleh buku lainnya, yang tidak bisa didatangkan dengan siapapun. Jadi Al-Quran itu hanya perkataan firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan malaikat Jibril pun. Malaikat Jibril itu hanya perantara dan Nabi Muhammad yang menerima, lalu disampaikanlah kepada kita dibentuk mushaf. Begitu sekilas tentang Al-Quran. Lalu Allah turunkan kepada Nabi sebagai bukti bagi manusia, di mana umat ini adalah umat yang sangat istimewa. Kita ini umat yang istimewa. Jadi Al-Quran selain dikatakan mukjizat, yaitu hudan linnas, telah jelas dalam Al-Quran, telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas ya? Dzalikal kitabu dzalikal kitab itu kitab Al-Quran, la raiba fihi apa? Tidak ada keraguan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa. Selain itu, hudan linnas, Al-Quran juga dikatakan obat. Al-Quran itu juga sebagai obat. Kenapa? Karena penyakit yang paling dikhawatirkan itu adalah penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Sombong, iri, dengki. Kalau kita sudah terbelenggu dengan penyakit tersebut, hati itu akan beku, akan keras. Jadi hati-hati dengan penyakit hati. Selain itu, Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Apa saja langkah-langkah kita untuk mencintai Al-Quran? PDKT, starter, have it. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Pertama, qurib min Al-Quran. Dekati Al-Quran walaupun kita tidak tahu maknanya, walaupun kita tidak tahu apa maksudnya. Dan kenapa aku harus membaca Al-Quran? Baca dah, baca walaupun tidak tahu. Lama-kelamaan kalian di sekolah, ikut kajian, akan tahu seperti apa, kenapa kita harus membaca Al-Quran. Al-Quran itu sangat diagungkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, starter. Ta'rifun Al-Quran, mencari tahu, mempelajarinya. Setelah itu, have it. Ingat Al-Quran, kalian akan memiliki kecintaan dalam Al-Quran. Sekilas seperti itu. Selain itu, kenapa
Yang pertama memiliki keistimewaan, yang kedua itu karena berhasil memindahkan pusat peradaban dunia seperti Mekah, terus Damaskus, itu dulu kan bukan orang Islam di dalamnya. Setelah Al-Quran turun, semuanya menjadi Islam. Yang ketiga, Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun dan tidak bisa didatangkan oleh siapapun. Jadi aslinya dari dulu pertama kali turun sampai sekarang itu terjaga keasliannya. Yang keempat yaitu terjaga keasliannya sampai hari akhir nanti. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah sehusyuk-husyuknya. Semoga kita bagian umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu minal Qur'anil 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah pahala bacaan Quran kami, sampaikanlah cahaya lantunan Quran kami, dan juga kepada ruh anak-anak, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma fir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa liikhwanina wa limasyayikhina. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kekuasaan dan penguasa umat muslim. Berilah pertolongan kepada orang tua kami, ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadz, teman-teman, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, limpahkan rezeki setiap huruf Al-Quran yang kami baca, jadikan kenyamanan dalam hati kami. Dan setiap Al-Quran yang kami baca, jadikan kemuliaan. Dari setiap Al-Quran yang kami baca, jadikan kebahagiaan. Dan setiap Al-Quran, jadikan keselamatan. Dari setiap juz Al-Quran yang kami baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Syahidillahul Fatihah. Baca doa khatimul Quran bersama ya. Tadi kan sudah ngaji, tapi doanya di belakang. Saya minta kalian khusyuk baca semua bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini materinya tentang akhlak.
diambil dari bahasa Arab yang artinya tabiat, budi pekerti, sifat. Itu akhlak yang diambil dari bahasa Arab khuluqun. Terus secara istilah, tadi kan sudah secara bahasa ya, secara istilah akhlak adalah sifat manusia yang ada, baik itu spontan atau tidak spontan, yang terbentuk dari kebiasaan. Jadi itu akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua. Akhlak baik disebut apa? Akhlak yang baik. Akhlak mahmudah. Sedangkan yang buruk disebut akhlak tidak dengar. Akhlak mahmumah dan akhlak mahmudah. Kalau yang baik itu akhlakul karimah atau akhlak mahmudah, sedangkan yang buruk itu akhlak mahmumah. Nah, seperti apa akhlak yang baik? Pasti kalau sudah di tingkat kalian, tingkat SMA, tahu kan ya bagaimana membedakan itu akhlak baik. Seperti itu akhlak yang buruk yang tidak perlu dicontoh gitu. Kan tadi saya membahas bahwa ada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa sabda Nabi itu yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi, itu akhlak para umatnya. Dan sabda itu ditekankan dalam kitab kita. Apa kitab kita? Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi, yaitu suri tauladan. Nah, itu ditegaskan lagi dalam Al-Qur'an bahwasanya suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Faktor pendukung terbentuknya akhlak itu terjadi karena ada dua, pendidikan dan pembinaan. Nah, pembinaan yang seperti apa? Pembinaan yang dimulai dari orang tua, lalu lingkungan sekitar. Kan kalian beradaptasi awal itu oleh orang tua. Jadi pembinaan pertama itu dimulai dari orang tua, keluarga kita. Sedangkan untuk pendidikan, kan di sana ada pembinaan dan pendidikan. Pendidikan itu kita peroleh di sekolah. Kan ada pendidikan kayak sekarang ini ya, itu kan berupa pendidikan. Saya sampaikan bahwasanya akhlak yang baik dapat dibentuk seperti ini. Nah, itu kan melalui pendidikan yang berupa nasihat, berupa mauidhah itu. Jadi terbentuknya akhlak itu melalui dua ya, melalui pembinaan dan pendidikan. Akhlak ini kita terapkan fi kulli zaman wa kulli makan, di setiap tempat dan setiap waktu. Jadi tidak ada keterbatasan. Dimanapun kita berada, maka di situ kita harus bisa menerapkan yang namanya akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Karena pepatah mengatakan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dimanapun kalian berada, anggap itu adalah sebuah sekolah yang mana akan memberikan kalian banyak ilmu. Dan setiap orang adalah guru. Siapapun itu, ataupun teman kalian ya, pastikan dia ada sedikit atau tidak memberikan ilmu kepada kalian. Nah, guru itu kan orang yang memberikan sedikit ataupun banyak ilmu pada kalian. Makanya di sana dianggap bahwasanya setiap tempat adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Tuh, kita harus menekankan akhlak dalam 3, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Di sana yang pertama hubungan kita antara Allah, kita dengan Allah. Di sana kita harus ditekankan bagaimana kita berbuat baik atau berakhlak baik kepada Allah. Contohnya bagaimana yang hablum minan nas, berhubungan baik sesama manusia gitu.
seperti apa? Seperti kita menghargai pendapat orang lain, habis itu sopan santun. Ketika lewat di depannya guru, orang yang lebih tua, itu hablum minannas. Sedangkan hablum minan alam, bagaimana kita berhubungan dengan alam, yaitu dengan menjaga atau merawat keadaan lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi kayak apa ya? Ada sampah berserakan, kalian pungut. Itu hablum minal alam. Silakan nama-nama yang terpanggil harap maju ke depan. 1. Apa belum? Yang pertama. Nur Aini dari kelas 11. Yang kedua, Ismawati dari kelas 12. Yang ketiga, yang terakhir, Nur siapa? Banyak Nurnya di sini. Nur Aziza. Zair depannya. Nur Hayyatur ituannya Aziza. Prok. Baik, ketiga nama tersebut harap memasuki pentas kehormatan. Ini sedikit apresiasi kita ya untuk kalian. Semoga ilmu yang kalian peroleh dari awal pembelajaran menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ala hadhihi wa ala barakatihi wa sholihat al-fatihah.